kita akan mempersilahkan tadi laki-laki, sekarang perempuan Ibu Salma. Ibu Salma. Ya, silakan Ibu Salma. Pak, untuk rekaman videonya bagaimana, Pak? Ya, kalau bisa ditampilkan ya? Tidak, maksudnya untuk merekam proses Google Meet-nya, Pak. Oh, itu nanti sebentar kalau sudah selesai ini dulu teaching ini. Oh, masih sementara latihan. Iya, masih latihan ini, masih teaching. Iya. Nanti kalau sudah selesai semua. Iya. Iya, karena belum ada link untuk sendiri, iya, Pak. Iya, masalahnya Ibu Salma salah masuk tadi. Iya, jadi terlambat masuk. Iya. Iya, Pak. Iya. Sama dengan namanya Salma salah masuk. Iya, jadi terlambat. Saya sudah sampaikan bahwa akan dibikin. Memang Iya. Memang julukanku di SMA itu, Pak. Iya. Makanya tertawa Pak Arianto, Pak Asri itu dan Pak Arianto. Sip, oke silakan Bu Salma. Oke. Bismillah. Tapi apa tong sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Apakah semuanya sudah ada di ruangan atau masih ada yang tidak hadir? Hadir, Bu, semua. Hadir semua. Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua, Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ya, adik-adik tetap semangat ya untuk proses belajar mengajarnya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, Bu. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Ayo, salah satu pimpin doanya siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Mas pengetahuan. Oh iya, ayo silakan. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Oke, nah hari ini kita lanjut pelajarannya ya. Sebelumnya kita pernah belajar materi sebelumnya tentang ciri-ciri teks prosedur. Ada yang masih ingat bagaimana itu teks prosedur atau apa itu prosedur? Siapa yang bisa? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, Bu, langkah-langkah Ya, untuk silakan, melakukan suatu Durzamna. kegiatan, Bu. Iya. Prosedur adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu kegiatan agar kegiatan tersebut berlangsung dengan baik. Oke, ada lagi? Siapa yang bisa? Harsidin, coba Harsidin. Tentang materi kita sebelumnya tentang tes Iya, prosedur. Bu. Teks prosedur yaitu teks yang memuat tentang langkah-langkah atau proses untuk melakukan sesuatu. Ya, bagus.
Nah, hari ini anak-anak, karena kita sudah mempelajari ciri dan teks prosedur itu seperti apa, hari ini kita akan belajar tentang struktur teks prosedur dan bagaimana terampil dalam menyusun teks prosedur dengan baik. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasan teks prosedur, juga terampil dalam menyusun teks prosedur. Ya, selanjutnya, anak-anak silakan simak video yang sudah dikirimkan di link WhatsApp grup ya. Silakan, saya kasih kesempatan untuk diakses 3 menit. Tolong Ibu Guru memperhatikan siswa yang belum di-mute mikrofonnya. Disarankan kepada siswanya yang masih bunyi itu mikrofonnya dimatikan. Oh iya, anak-anak yang mohon maaf ya untuk yang ya yang masih aktif mikrofonnya silakan di-mute dulu supaya proses belajar mengajar kita berjalan dengan tenang. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Sudah disimak videonya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, videonya itu tentang cara membuat kue cucur. Ya, Bu. Ya, kue cucur sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Sudah disimak ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, bagaimana menurut adik-adik tentang kue cucur, proses pembuatannya kue cucur? Mudah, Bu. Gampang, Bu. Apakah pernah dilakukan di rumah atau ya pernah dilakukan di rumah ya, membantu orang tuanya untuk membuat kue cucur? Ya, Bu, hanya melihat, Bu. Pernah, Bu, 1 kali, Bu. Ya. Ya, gampang ya. Nah, berkaitan dengan video itu, hari ini kita akan belajar. Oh ya, bagaimana cara pembuatannya? Rumit atau mudah anak-anak? Gampang, Bu. Gampang sedikit, Bu. Oh iya. Nah, video itu akan memudahkan kalian untuk menyusun teks prosedur dengan baik. Ya, yang aktif mikrofonnya silakan di-mute. Asri, silakan mute. Ya, oke. Kita lanjut ya, anak-anak. Ya, Bu. Oke. Nah, untuk video tersebut silakan didaftar strukturnya, kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam, bagaimana untuk mendeteksi struktur yang ada dalam teks prosedur. Nah, yang pertama anak-anak, apa yang di struktur teks prosedur? Ada yang sudah bisa memprediksi setelah melihat video? Tujuan, Bu. Tujuan, Bu. Ya, ya bagus, tujuan. Nah, tujuan itu untuk memulai teks prosedur, langkah awal setelah judul ya. Tujuan itu pada teks prosedur yaitu pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Setelah tujuan, ada apa? Bagian material, Bu. Struktur selanjutnya? Alat dan bahan. Alat dan Langkah-langkah, bahan. Bu. Ya, bahan. Ya, alat dan bahan. Di situ dirinci. Ya, di situ dirinci alat dan bahannya yang akan digunakan untuk membuat teks prosedur. Yang tadi contohnya membuat kue cucur. Setelah mempersiapkan alat dan bahannya, lanjut adalah langkah selanjutnya yaitu Langkah-langkah pembuatannya, Bu. proses membuatnya atau biasa disebut dengan apa anak-anak? Langkah, Bu. Kalau proses, nama lainnya proses. Ya, langkah-langkah. Ya, terakhir adalah penutup. Langkah-langkah. Ya, itulah struktur untuk membuat teks prosedur.
Nah, selanjutnya karena dalam teks prosedur itu harus ada menggunakan ciri kebahasan tertentu, ya harus ada penggunaan ciri bahasa tertentu dalam pembuatan teks prosedur. Nah, silakan diamati. Saya akan bagikan LKPD-nya ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan sesuai dengan proses membuat kue cucur. Nah, lanjut. Untuk penggunaan bahasa dalam teks prosedur, ada yang pertama menggunakan kalimat perintah. Ada yang tahu apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah, Bu, atau kalimat Imperatif, Bu. Ada yang bisa menjelaskan apa itu kalimat perintah? Misalnya, Bu, masukkan perintah untuk melakukan satu. Nur Zamna, silakan di-mute mikrofonnya ya. Ya, bagus. Kalimat perintah, yaitu kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan apa yang diinginkan. Oke, lanjut. Selain kalimat perintah, dalam teks prosedur juga menggunakan kata keterangan cara dan keterangan alat. Nah, itu sudah biasa digunakan dalam teks prosedur. Kata keterangan itu kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Seperti kata kerja, adjektif, atau adjektif itu biasa disebut kata sifat ya anak-anak, misalnya ganteng, cantik. Bisa ya dibedakan ya antara kata kerja dan kata sifat yang digunakan dalam teks prosedur? Bisa, Bu. Bisa, Tapi yang Bu. digunakan dalam teks prosedur itu Bisa, bukan hanya Bu. sekedar kata sifat yang Bisa, Bu. seperti kata cantik atau ganteng, misalnya lebih halus. Ya, selain kata keterangan dan keterangan alat dan keterangan cara, juga ada kata penghubung atau biasa disebut dengan konjungsi. Ya, itulah ciri aspek kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur, juga strukturnya. Nah, sekarang sudah ada LKPD-nya masing-masing, silakan dikerja untuk mengidentifikasi struktur dan aspek-aspek kebahasaan. Waktunya 6 menit ya untuk dikerja. Oke, siapa yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Oh iya, silakan dikerja ya.
Oke, coba Harsidin mempresentasikan hasil kerjanya yang telah diidentifikasi bagian struktur dan aspek kebahasannya, cara membuat kue cucur. Ada yang lain yang bisa mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, silakan Asri. Ya, Bu, dalam video tadi, Bu, saya mengidentifikasi beberapa hal terkait dengan unsur prosedur ini. Yang pertama, saya melihat ada tujuan, Bu, di dalam video tadi. Yang kedua, ada alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan seperti kuali, ada sendok, ada mangkok. Bahannya itu ada gula merah, ada beras. Harsidin, di-mute dulu Harsidin mikrofonnya. Ya. Ya, langkah-langkahnya, Ya. Bu. Dicampur semua bahannya mulai dari telur, gula merah, dan berasnya, Bu. Dicampur, setelah itu sampai sambil diaduk-aduk, Bu. Setelah diaduk, langsung digoreng, Bu. Begitu, Bu, langkah-langkahnya. Dan terakhir, kue cucurnya matang, Bu, siap untuk dimakan. Halo Bu, saya. Jaringan itu. Ya, jaringannya kurang bagus kayaknya itu Salma. Halo Ibu Salma. Jaringannya Bu Salma terganggu, Pak. Oh, terganggu ya. Iya, maaf Pak, habis hujan deras jadi jaringannya terganggu, Pak. Ya, masuk kembali ya Bu Salma. Silakan lanjutkan. Habis hujan Pak tidak. Iya, ya Pak. Iya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang struktur dan aspek kebahasaan pada teks prosedur. Nah, jadi itu akan menjadi panduan kita dalam menulis teks prosedur. Nah, di mana
untuk menulis prosedur yang harus diperhatikan yaitu yang pertama judul. Nah, judul ini dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Dapat pula berupa cara melakukan dan menggunakan sesuatu. Kedua, komentar yang menyatakan tujuan seperti yang ditayangkan di video tadi ada berupa tujuan. Nah, tujuan di sini dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Juga dapat berupa para pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Setelah itu, bahan dan alat, lanjut langkah-langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Yang terakhir, kesimpulan. Ya. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak silahkan memilih salah satu judul untuk menulis teks prosedur dengan tema makanan khas daerah atau kuliner daerah masing-masing. Bagaimana anak-anak? Ada yang tidak dimengerti? Atau ada yang bertanya? Silahkan. Per kelompok, Bu, atau per individu? Ya, karena ini harapkan untuk tugasnya per individu ya, untuk tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, tidak boleh berkumpul. Ada yang bertanya? Bu, tentang tugasnya? saya Bu. Ya. Bisa diacak nomornya, ya, Bu? silakan, Fajar. Nah, karena ini menulis teks prosedur harus sesuai dengan struktur, tidak boleh diacak. Karena kalau teks prosedur diacak penyusunannya bukan lagi teks prosedur. Ya, Bu. Ada lagi yang bertanya? Sudah dimengerti ya tugasnya tentang apa? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Menulis teks prosedur, membuat kue. Ya, kue khas daerah aja ya, supaya bisa jadi nilai tersendiri di daerah masing-masing. Oke, baik, Bu. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran, silakan simpulkan pelajaran hari ini. Siapa yang bisa? Pak Asri, coba Asri Susanto untuk menyimpulkan pelajaran hari ini. Saya, Bu. Atau yang lain? Halo? Halo? Ya. Silahkan. Ya, pembelajaran kita pada hari ini kesimpulannya ada dua, Bu. Yang pertama berkaitan dengan struktur teks prosedur, yang kedua berkaitan dengan unsur kebahasaannya, Bu. Yang pertama strukturnya berisi tentang tujuan, alat dan bahan yang digunakan, terus yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat, Bu, penutup. Sedangkan unsur kebahasaannya dalam teks prosedur itu menggunakan bahasa kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah, menggunakan konjungsi. Nah, itu, Bu. Iya, bagus. Ada lagi siapa yang bisa? Bu. Ya, silakan. Untuk menyatakan keterangan, Bu, di dalam bahannya. Kemudian menggunakan kata keterangan cara, Bu. Iya, bagus.
lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Harsidin. Iya, unsur struktur teks prosedur yang pertama tujuan. Di situ menjelaskan tentang tujuan dalam penulisan teks prosedur atau gambaran secara umum. Sebelum masuk di bagian langkah-langkah. Kedua, langkah-langkah itu memuat tentang langkah-langkah dalam membuat penulisan ulang. Itu memuat tentang manfaat dalam mengikuti langkah-langkah atau prosedur dalam teks prosedur tersebut. Struktur kebahasannya pertama menggunakan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Yang kedua menggunakan Teman-temannya yang sudah menyimpulkan pelajaran hari ini. Ya, halo? suaranya Salma putus-putus. Oh iya, jaringan habis dan keras. Halo? Halo?
Halo Pak. Ya, bagaimana Bu Salma? Tidak kedengaran suara saya tadi ya Pak? Sekarang sudah kedengaran. Silakan dilanjutkan. Oh iya. Nah, jadi sekarang kita sudah menyimpulkan pelajaran dari ketiga teman. Silakan berikan aplaus ke ketiga temannya yang sudah memberikan kesimpulan pelajaran hari ini. Nah, ya, terkait tugasnya tadi akan dikumpulkan 1 kali dalam 24 jam di WhatsApp grup ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi waktunya lewat 2 menit, tetapi tidak efektif pengguna waktunya karena ada sinyal yang terputus. Iya Pak. Oke. Mungkin nanti sekaligus kita komentari 2 orang. Saya persilakan Pak Ilyas Ekal ya, supaya tidak nanti dia yang Pak Ilyas ini. Mungkin karena kurang juga ya. Silakan Pak Ilyas. Ini Bu Salma masih gadis juga, Pak Ilyas masih jomblo ya. Kita. Ih Bapak. Ya, silakan.